Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perkenalkan, sebelumnya mohon maaf, perkenalkan, saya dari kelompok 2, kalau tidak salah kelompok 2 ya, yang perwakilan kelompok 2 yang saya bernama Muhammad Faisal. Ada juga kelompok saya yang dua anggota lagi kelompok saya itu Fajar Faris dan Muhammad Anand. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang saya dapat dari tugas pembelajaran saya, yaitu membuat atau mengonfigurasi CLVM. CLVM itu adalah Cluster Logical Volume Manager untuk cloud computing, di mana di sini saya bertujuan membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir atau tugas akhir dari pembelajaran mata pelajaran IAS atau Infrastructure as a Service, di mana saya mendapatkan laporan atau contoh proyek dari yang alumni atau yang sudah dibukukan pada sekolah di sekolah, yaitu saya mendapatkan membuat atau mengonfigurasi CLVM untuk cloud computing. Ya, mohon maaf jika keadaan saya sedang tidak baik. Lanjut saja, di mana CLVM itu pengertian CLVM itu atau Cluster Logical Volume Manager itu sendiri adalah kumpulan ekstensi atau kumpulan dari LVM itu Logical Volume Manager itu sendiri, di mana ekstensi CLVM ini memungkinkan untuk sekelompok komputer atau klien ataupun siapapun itu atau host untuk mengelola penyimpanan secara bersama, misalnya itu adalah SAN, Storage Area Network. Di saat kita menggunakan LVM atau di saat kita menggunakan LVM dan ingin mengelompokkan atau mengelola penyimpanan secara bersama dan tidak harus terpisah, kita menggunakan CLVM itu sendiri. Ya, lanjut. Tahap pertama dari CLVM itu sendiri adalah konfigurasi IP address, di mana konfigurasi IP address ini juga membutuhkan package atau sebelumnya package ya. Jadi sesudah kita mengonfigurasi IP address untuk host dan untuk klien atau nodes yang di sini saya sebut node, kita langsung menginstal package untuk menginstal CLVM-nya. Dan package-nya itu sendiri ada dua, yaitu pertama LVM2. LVM2 itu adalah package yang digunakan agar dapat melakukan konfigurasi LVM itu sendiri. Dan yang kedua adalah LVM2 Strip Cluster, adalah package yang digunakan untuk mengclusterkan baik itu volume group, mengubah locking type-nya, ataupun file clusternya itu sendiri. Kita lanjut saja. Tahapan untuk konfigurasinya yaitu mulai dari yang pertama konfigurasi IP address-nya, disable atau menonaktifkan shell Linux atau firewall, mengganti hostname, terus mengecek block disk dari storage area network itu sendiri, konfigurasi CLVM. Nah, untuk konfigurasi LVM atau konfigurasi CLVM itu sendiri, di sini saya bisa bilang saya ingin jujur saja saat membuat video ini, saya sedikit kecewa dengan diri saya sendiri dan kelompok saya juga, di mana kita saat menginstal atau mengonfigurasi LVM dan CLVM itu kita terus mengalami kegagalan. Dan karena itu juga saya meminta maaf kepada Bapak Rudi atau Bapak pengajar saya, karena ini video ini atau konfigurasi ini masih belum lengkap atau tidak sesuai ekspektasi Bapak. Jadi yang bisa saya tampilkan di
video ini hanyalah konfigurasi IP address-nya itu sendiri, terus menonaktifkan firewall-nya, mengganti hostname, dan cek cek disk yang aktif pada saatnya itu sendiri. Jadi ya mohon maaf saya lagi mengatasnamakan kelompok saya juga bahwa di sini kita ingin terus terang saja kita mengalami kegagalan dalam menginstal atau mengonfigurasi CLVM itu sendiri. Kita lanjut saja. Untuk sebenarnya untuk tahapan pertama di saat kita berhasil menginstal CLVM itu sendiri adalah konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address kita lanjut saja, mulai saja langsung. Kita sebelumnya cek dulu IP mana saja yang aktif atau yang bisa digunakan parameternya untuk kita mengonfigurasi atau menanamkan IP address-nya di VMware itu sendiri. Nah, pada tampilan awal ini kita belum mendapatkan atau belum ada interface yang bisa kita gunakan untuk mengonfigurasi IP address-nya itu sendiri. Karena itu juga kita langsung saja mulai untuk mengonfigurasi IP address-nya itu kita salah. Kita ganti direktorinya itu untuk mengecek atau untuk menambahkan interface agar kita bisa mengonfigurasi IP address-nya itu sendiri. Kita masuk ke direktori network script. Pada network script kita cek mana sajakah interface yang bisa kita gunakan atau interface mana sajakah yang sudah ada tapi tidak terdeteksi pada e-config atau saat kita men-scan server yang ada. Nah, karena hanya satu saja yang aktif, kita langsung saja konfigurasi interface-nya itu sendiri. Nah, pada di sini kita mengonfigurasi IP address-nya mulai dari device, MAC address, tipe on-boot-nya itu saya lupa fungsinya itu apa. Boot proto itu jadi di saat kita ingin memasukkan IP address-nya itu secara statik atau DHCP jadi secara otomatis kita akan mendapatkan IP address secara acak, atau statik kita menaruhkan IP address kita sendiri. Karena di sini pada laporannya menggunakan statik, jadi kita tambahkan saja atau ganti menjadi statik. Tambahkan IP address-nya. IP address-nya itu sesuai keinginan juga atau sesuai yang ada di laporan. Karena saya di sini masih belum terlalu paham dan terlalu takutnya ada kesalahan ke depannya, jadi saya menggunakan IP address yang ada yang seperti di contoh laporan 92.168.1 itu 11, netmask-nya kita 255 saja. Kemudian DNS untuk HWADDR ini yaitu MAC address-nya itu kita dapatkan dari MAC address laptop kita itu sendiri. Kita di mana MAC address itu kita bisa dapatkan dari sesuai yang ada di VirtualBox-nya. Contohnya pada laptop saya MAC address-nya itu ada 08
0027BS977A. Kita kopikan saja MAC address-nya itu ke dalam konfigurasi filenya, itu 080027BE 977A. Dan jangan lupa jika pada CentOS, ya karena saya di sini menggunakan CentOS sesuai dengan yang ada di textbook atau di laporannya, kita untuk menyimpan file konfigurasi, untuk menyimpan data-data level konfigurasi, kita pencet ESC atau ya yang ada di laptop, kemudian kita pencet mengetikkan bagi 2 W dan key untuk menyimpan file konfigurasinya. Jika hanya key saja kita langsung mencetkan enter, maka file konfigurasi tidak akan tersimpan pada direktorinya. Nah, jika sudah tersimpan, maka ada tulisan atau akan ada perintah ifcfgth-nya atau interface-nya sudah tertulis di direktorinya. Kemudian kita cek lagi. Nah, sudah ada. Dan karena di sini untuk pada CentOS ini untuk menambahkan interface-nya seperti interface ETH1 atau NPOS1, dimana kita harus mengcopy atau ya menyalin file konfigurasi yang sebelumnya. Karena saya sudah mencoba beberapa kali dan mencari tanya-tanya sini, mulai dari website, YouTube, rata-rata yang saya lihat atau yang saya baca, untuk menambahkan interface pada CentOS, kita harus seperti ini, file untuk menyalin interface yang sebelumnya ada untuk menambahkan interface lagi. Karena jika tidak menjalankan perintah ini, maka walaupun kita sudah menulis file konfigurasi atau menambahkan interface seperti perintah ini, jika sebelumnya kita tidak menambahkan interface atau langsung saja mengkonfigurasi filenya seperti perintah ini, maka pada interface atau pada ls-nya ini, pada listnya tidak akan terdaftar. Mungkin akan terdaftar tapi tidak akan terbaca oleh sistem. Jadi di saat kita merestart atau mereboot service-nya, interface-nya, tidak akan muncul atau akan fail. Maka dari itu kita lebih baik kita copy saja file interface yang sebelumnya, agak tinggal pada jika sudah dinyalin, sudah. Sudah menyalin, maka akan muncul interface yang kita tadi tambahkan atau yang sebelumnya tidak ada pada bagian interface yang di atas. Akan muncul interface tambahan yang akan kita konfigurasi ke depannya. Kita lanjut saja langsung ke bagian konfigurasi file atau edit file yang IP address kedua.
Nah, pada bagian ini kan bagian file yang tadi kita copy pada interface sebelumnya atau Ethernet 0, karena ini file Ethernet 0 bagi 20. Jadi pada bagian device kita samakan interface dengan file yang kita tadi copy. Jadi jika kita menyalin filenya dengan nama ETH0 bagi 20 atau ETH0 bagi 21, maka sesuaikan juga namanya, nama device-nya, bagaimana device ini, karena jika tidak, maka file yang dikonfigurasi tidak akan muncul pada bagian kita akan merestart networknya, seperti itu. Lanjut saja, kita konfigurasi IP address-nya. Untuk konfigurasi IP address pertama saya masukkan seperti ini, terus menambahkan gateway dari IP address interface yang pertama, yaitu 168.1.11. Nah, seperti itu. Jika sudah, jangan lupa selalu save filenya, karena jika tidak akan terbaca pada kedepannya. Sama saja pada bagian ini juga, kita masukkan IP address yang kedua. Kemudian kita juga masukkan IP address pada bagian Ethernet atau interface ini juga. Tambahkan juga gateway. Save. Nah, jika sudah, kita restart. Different pada bagian ini ya. Sudah. Salah ya. Sudah. HWDDA MAC address. (08) atau kita samakan saja di sini. 08 00 benar, 27BE 97 7A benar. Sebentar, saya cek lagi apakah ada yang salah. Tidak terbaca pada bagian Ethernetnya. Oh, mohon maaf, ini salah yang ini. Nah, ini dia. Jadi saya membuka file yang lain. Kita samakan. MAC address sesuai dengan yang ada di sini.
27 008 0027 37 06 39. Save. Kita coba lagi network. Start. Nah, jika sudah, kita coba cek di if configure. Nah, jika sudah terdaftar interface-nya, maka akan muncul seperti ini. Mulai dari Ethernet atau interface 0, Ethernet 0 bagi 0, Ethernet 0 bagi 1. Dan di situ saya berhasil konfigurasi file IP address-nya. Selanjutnya kita lanjut saja ke bagian mendisable Linux atau Linux dari Linux atau firewall-nya. Linux dan firewall-nya, mohon maaf. Kita balik lagi ke direktori awal. Sebentar. Gimana? Oh ya, kita menaktifkan Linux dan firewall-nya itu sendiri, yaitu seperti masukkan perintah seperti ini, config Linux. Nah, pada bagian ini kita yang sebelumnya enforcing kita ubah menjadi disable agar mendisable ini jadi agar menghemat waktu untuk proses dan tidak menghemat waktu proses dan tidak memakan banyak memori di saat kita konfigurasi. Kita disable. Oke. Save. Berhasil. Kemudian kita menghentikan fungsi firewall dari senternya itu sendiri. Service IP table stop. Sudah. Selanjutnya chk config IP tables off. Nah, sudah. Karena jika sudah, maka berhasil seperti ini. Jadi menambahkan perintah service IP table stop dan check chk config IP table off ini jadi menghentikan fungsi firewall pada frontend, atau jadi di saat kita menghentikan firewall yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi IP address itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke mengganti hostname. Jadi hostname yang tadi kita daftarkan IP address-nya, kita ganti hostname-nya atau kita daftarkan hostname-nya tersimpan pada file di saat kita berhasil menginstal LVM atau CLVM itu sendiri. Masukkan perintah v etc host. Nah, kita daftarkan yang sebelumnya IP address yang sudah kita konfigurasi atau sudah kita daftarkan pada interface. Yang pertama ada 10. Oh iya, tadi yang sebelumnya ada IP address yang tidak awal yang bermula dari 192 itu. Jadi saya membedakannya itu yang pertama 192 itu jadi kita berikan IP public, sementara untuk
yang interface 0 bagi 0-nya itu kita IP-nya itu IP private, dan juga yang sesudahnya juga, yaitu hostname yang selanjutnya. Jadi tujuan untuk mengganti hostname-nya itu sendiri untuk memudahkan di saat kita membuat cluster ya, karena untuk konfigurasi clusternya itu membutuhkan hostname dari masing-masing hostnya atau masing-masing klien atau seperti itu, atau yang selainnya. Namun yang sebelumnya pada hostname front end-nya itu jadi front end itu yang kita tambahkan 192, yang IP address 192 itu. Kita lanjutkan saja untuk mengganti hostname itu sendiri. Yang pertama, hostname-nya saya sesuaikan dengan yang ada di laporan saja, equals 01 10 20 41 DC oh iya, konode 001. Jangan lupa di save. Nah, jika sudah, kita mengecek atau melihat block disk atau disk yang tersedia pada storage area natur atau SAN. Kita masukkan fdisk bin r. Nah, jadi pada bagian ini disk atau yang terdaftar atau yang tersedia hanyalah satu, yang dimana pada contohnya itu harusnya terdapat dua di pada komputer saya atau saya hanya tersedia satu. Jadi bisa disebut atau bisa dibilang ini agak tidak berhasil. Kemudian kita nah untuk tahap selanjutnya, pada tahap selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi CLVM atau LVM-nya. Dan pada sebelumnya dari awal video saya sudah mengucapkan atau sudah bilang bahwa di sini saya mohon maaf atas mengatasnamakan kelompok saya bahwa pada proyek ini atau pada tugas ini kita mengalami kegagalan terus menerus. Kita mulai dari di saat kita menginstal LVM-nya atau menginstal CLVM-nya, mengkonfigurasi CLVM-nya, mengkonfigurasi clusternya, kita selalu gagal. Saya dan kelompok saya juga sudah mencari, saya sini sudah menanyakan ke beberapa teman kelas, beberapa teman yang sudah alumni atau yang sudah bekerja. Saya menanyakan hal ini atau kelompok saya, bahwa mereka juga sudah membantu yang sebisa mungkin, dan kita juga sudah mencari beberapa sumber, mencoba hal ini atau hal itu seperti yang dicontohkan itu, dan kita terus mengalami kegagalan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi yang saya bisa hanyalah menampilkan LV display-nya. LV display-nya. Oh, bentar. Oh, tidak bisa. Display. Oh, nah karena ini juga kenapa ada perintah atau ya seperti ini, gagal tidak no volume group spawn. Pada awal konfigurasi CentOS-nya itu kita tidak lupa atau kita sudah seperti contoh sudah seperti yang ada di laporan. Kita membuat seperti yang ada di laporan, tapi tetap saja dari sini selalu gagal. Tetapi
kalau yang sudah, jika ada tampilan LV display ini pada laporan, mungkin itu juga bisa disebut belum didaftarkan CLVM dan LVM-nya juga. Jadi yang pada laporan ada pada directory atau file LV name-nya itu seharusnya file kita konfigurasi nama file hostname-nya itu, dan jika berhasil maka akan terdaftar hostname-nya pada LV name-nya itu, dan jika gagal tidak akan muncul nama apapun ya, seperti itu. Dan jadi ya mungkin seperti itu, dimana kita mengalami kegagalan dalam menginstal dan mengonfigurasi LV Logical Flow Manager dan clusternya, dimana itu yang sebenarnya kita harus lakukan pada video ini, seperti itu. Jadi saya mengataskan nama kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Faisal, kemudian Fajar Faris dan Muhammad Anan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, dan terutama kepada Bapak Mimi atau Bapak guru kita yaitu Pak Rudi, bahwa kita ya bisa secara kasarnya kita hanya ada seadanya pada proyek ini, seperti itu. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sekali lagi kritik dan sarannya bisa saya terima pada komen video atau pada pertemuan dengan saya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.